Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Firmansyah dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 22. Di sini saya akan melakukan praktikum soal UKK SPK 3. Yang pertama-tama yang harus disiapkan adalah VirtualBox dengan mesin virtual, Mikrotik, Debian dan juga Windows sebagai klien. Kemudian Winbox, lalu kemudian jaringan internet tentunya. Selanjutnya proses pertama yaitu membuka Mikrotik. Di sini saya sudah membuka Mikrotiknya. Untuk pengaturan jaringan dari Mikrotik kita bisa lihat jaringan Mikrotik networknya yaitu saya mengaktifkan 4 adapter, yaitu yang pertama sebagai bridge, kemudian yang kedua sebagai yang nantinya terhubung dengan Debian, kemudian yang ketiga yaitu LAN, kemudian yang keempat yaitu WLAN. Kemudian kita tampilkan Mikrotiknya. Kita cek IP-nya dengan menggunakan IP addpr. Kemudian kita mencoba ping Google, mengetes ketersediaan internet dan hasilnya TTL. Selanjutnya yaitu masuk ke Winbox. Nah, ini adalah tampilan dari Winbox. Kemudian kita masuk ke IP address. Ini dia IP address. Kemudian kita klik add. Kemudian kita buka notepad-nya. Pertama kita masukkan IP 10.10.22.193 10.10.22.193/29 dengan ethernya ether 2. Klik apply, oke. Kemudian klik add lagi, kita masukkan 10.10.129 10.22.129/26. Kita masukkan ether 3, apply, oke. Kita klik, kita masukkan ke ether 4 22.1/25. Ether 4 maksud saya. Kemudian klik apply, oke. Selanjutnya yaitu masuk ke menu IP DNS, kemudian kita allow remote request, kemudian servernya kita masukkan IP Google 888 dan klik apply, oke. Selanjutnya kemudian masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT, klik add, kemudian chainnya SCR-NAT. Untuk out interface-nya header 1 dengan action masquerade. Klik apply, kemudian oke. Selanjutnya masuk ke menu IP DHCP server. Kemudian klik DHCP setup. Kita perbesar saja. Kita atur pada header 3. Klik next, 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 next. DNS servernya kita isi 10.10.22.129, kemudian 10.10.22.194, kemudian selanjutnya 10.10.22.195, kemudian yang terakhir yaitu IP dari Google 888. Klik next, next, oke. Kemudian kita masuk ke DHCP setup, kita masuk ke ether 4, kita klik next, next, kemudian ininya adalah titik 1, klik next, next, dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu IP hotspot, klik hotspot setup, pilih ether 4, klik next, klik next, klik next, ini next,
next. Kemudian DNS servernya kita masukkan 10.10.22.1, klik next. DNS name-nya ukk 2020.net. Kemudian kita klik next. Passwordnya kita kosongkan saja seperti default, next, dan oke. Dan kita masuk ke user profile, kita klik default. Ini kita atur HTTP login, kemudian transparent proxy kita centang. Address poolnya kita ubah menjadi DHCP pool 2, klik apply, kemudian oke. Kenapa tadi DHCP pool 2? Karena DHCP pool 2 terhubung dengan Ether 4. Kemudian kita atur usernya. Kita masukkan passwordnya ini 1, apply, kemudian oke. Kemudian masuk ke QWS, kemudian klik add. Selanjutnya namanya adalah limit LAN dengan Ether 3. Kemudian max limitnya 256. Oke, apply, oke. Dan klik add lagi, kita masuk ke limit WLAN. Targetnya adalah Ether 4 dengan max limit 128 KB seperti pada soal. 128K, apply, kemudian oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian, kita membuka klien Windows. Kita buka klien Windows 7-nya. Kita start. Nah, kok setelah terbuka tampilan Windows-nya, kita atur network-nya. Ini kita atur LAN harus F, oke. Kita klik oke. Kita masuk ke pengaturan network. Kita masuk ke pengaturan network. Kemudian untuk pengaturan IP-nya kita klik properties. Kita gunakan Optane. Kita kosongi karena DHCP client ini. Klik OK, close, maka akan terhubung dengan internet. Kita uji coba CMD ping Google di sini. Hasilnya TTL. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan dengan speed test. Kita masuk ke Google Chrome. Kita tunggu dulu. Kita buka browser maksud saya. Kita lakukan speed test di sini. Klik go. Kita tunggu. Nah, ini adalah speed test untuk LAN. Kemudian kita lakukan speed test lagi untuk WLAN-nya. Saya minimize dulu browsernya. Kita cek alamat IP-nya, kan tadi sudah di Optane apakah mendapatkan DHCP. Klik local area connection, klik details. Sudah mendapatkan alamat IP 22.190 dengan gateway-nya 129. Selanjutnya kita sambungkan dengan WLAN. Kita ada ke device, kemudian network setting. Kita ke WLAN.
Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah terhubung, kita klik public network saja. Kita klik cancel. Bentar, masih nge-lag. Kemudian setelah terhubung dengan WLAN-nya, kita login pada browser. Kita login pada browser dengan menggunakan alamat DNS ukk2020net yang tadi sudah dibuat. Kita tunggu browsernya terbuka. Kita klik enter. Nah, ini sudah login, kita log off. Kita login. Nah, ini dia hasilnya. Dan kita cek menggunakan internet. Kita lakukan pengecekan ping Google. Hasilnya TTL.
Nah, pada langkah selanjutnya yaitu kita membuka Debian server alias server. Kita start. Kita tunggu. Ini Debiannya sudah terbuka. Kita langsung saja login pada root. Password. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu nano etc network interface. Kemudian kita masukkan di sini auto ETH1 EVES ETH1 inet. Dua 48 dengan gateway 10 ke 2195. Kemudian DNS name server 888. Kemudian auto ETH 10 EVES ETH1 ini. Ini 193. Address 10.10.22.105 dengan gateway netmask 555.248. Ini harusnya ETH0. Kita menggunakan IP alias ya. Ini ETH0. Kemudian untuk menonaktifkannya kita gunakan tanda pagar. Di sini saya menonaktifkannya agar tidak menghilangkan defaultnya. Kemudian ctrl-o, enter, kemudian ctrl-x, kemudian service networking, restart, enter, kemudian kita lakukan ping Google 888, hasilnya TTL, dan ping Google, hasilnya juga TTL. Kemudian pada Winbox kita juga melakukan ping 10 22.194, hasilnya TTL, dan juga 195, hasilnya juga TTL. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke Debian-nya. Kita lakukan penginstalan untuk web server, phpMyAdmin, kemudian MySQL server, MySQL client. Soalnya budget 2 kemudian klik enter. Oh, apa get install? Mohon maaf ada kesalahan. Ini aslinya tiket install. Klik Y. Kemudian masukkan vertical drive DVD1, klik enter. Tunggu beberapa saat. Ini password untuk root saya gunakan seperti tadi, yaitu sama dengan password root.
Ini pilih Apache 2, klik enter. Tunggu sampai proses selesai. Saya skip dulu untuk menghemat durasi. Kemudian muncul seperti ini, kita klik ya, enter. Kemudian database-nya kita pilih password seperti root saja biar mudah diingatnya, klik enter. Sama, password confirmation. Tunggu sampai proses selesai, kita skip untuk menghemat durasi. Nah, setelah selesai penginstalannya, kita masuk ke direktori etc bin. Kemudian kita ls untuk melihat filenya. Di sini masuk ke menu nano named conf lokal. Oh maaf, ini ada kesalahan. Named. Kemudian di sini kita masukkan perintah seperti berikut. Kita isi perintahnya seperti berikut dengan disfnet type master kita masukkan seperti ini, type master, kemudian zone, oh maaf, file tc bin db aris f. Nanti filenya akan di copy, kemudian kita tutup seperti ini. Masukkan lagi zone Haris Firman, Haris saja deh, Haris F 22.net. Haris Firman Syah dengan type master file etc bin db Haris Firman Syah. Dan di sini kita masukkan port IP-nya in dr arpa type master file etc bin db 22. Kemudian selanjutnya simpan. Lalu kita ls karena belum ada db Haris Firmansyah dan juga db Haris maupun db 22, kita akan mengcopy db
lokal dengan DB Haris F. Kemudian CP DB 127 menjadi DB 22. Kita buka nano DB Haris F dan kita ubah ini nama localhost-nya menjadi Haris F net. Ini Haris F net. Dan untuk localhost-nya kita ubah menjadi 10 10 22 194 10 10 22 194 10 10 22 194. Ininya AA, ini www. Kemudian untuk yang di atas sendiri ini name servernya, kita Haris F net dan klik Ctrl U. Kemudian kita buka 22, ini kita ganti menjadi, sini kita ubah menjadi harisf.net. Kemudian di sini juga ini harisf.net, harisf.net 195. Untuk ini kita kasih alamat IP 194 in ptr haris firmansyah.net dan 194 untuk www harisfnet. Ctrl U, kita simpan. Kemudian kita copy DB Haris F menjadi DB Haris Firmansyah. Oh maaf, salah, ada tandaku. Kemudian kita buka nano DB Haris Firmansyah. Kita ubah alamat IP-nya menjadi 95. Ctrl U, Ctrl X. Mohon maaf ada kekeliruan. Di sini Haris Fnet-nya juga kita ubah menjadi Haris Firmansyah. Ininya NS-nya juga diganti Haris Firmansyah. Ctrl U. Kemudian masuk ke nano ITC resolve conf dengan name servernya 10 10 22 194 10 10 22 195. Lalu kemudian selanjutnya lakukan service bin 9 restart. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan uji pengetesan pada Windows. Ini Windows-nya dengan network LAN ya. Ini LAN.
Kemudian kita coba membuka Google Chrome. Kemudian kita coba mengakses 10.22.194. Kita klik enter. Karena tadi file WordPress-nya sudah saya pindah, maka langsung mendirect ke WordPress. Saat muncul tampilan seperti ini, kita klik let's go. Username-nya kita isi root dengan password 1, database host. Kemudian langsung saja kita klik submit. Oh, kalau muncul tampilan seperti ini, berarti kita belum membuat database pada PHP MyAdmin. Untuk membuatnya yaitu 10.10.22.194 PHP MyAdmin. Kemudian kita masuk ke root dengan passwordnya 1. Kemudian masuk ke database. Ini terserah, jika ingin nyimpan ya save, kalau tidak ya never. Kita X. Ini kita buat WordPress namanya dengan collection-nya langsung saja create. Atau membuat, mohon maaf ada pedagang. Terus. Kemudian kita kembali lagi pada WordPress, klik submit. Passwordnya kita belum isi, kita isi password tadi. Kemudian layarnya kita ubah menjadi 2 seperti ini agar lebih mudah dengan disamping dengan Debian. Kemudian kita masuk ke Debian, lalu masukkan perintah cd var www, artinya masuk ke direktori var www WordPress. Lalu klik ls untuk membuka file yang ada. Kita copy wp config sample php menjadi namanya wp config sample php adalah nama dari file WordPress yang tersalin tersebut menjadi wp config php. Kemudian kita buka nano wp config php. Kemudian kita sedikit modifikasi dengan database name here-nya. Kita hapus, kita isi dengan WordPress. Kemudian DB usernya, username here, kita pilih root dengan password. Kita pilih 1 sama dengan password yang tadi. Kemudian pindah ke bawah DB charset, kita masukkan UTF 8
MB4 sama dengan yang di WordPress web. Kemudian simpan, lalu masukkan perintah service apache 2 restart, dan kita kembali lagi pada client, kemudian klik run the installation. Kemudian masukkan nama, kalian. Untuk username-nya adalah username root tidak apa-apa. Untuk passwordnya jika menggunakan seperti ini tidak apa-apa, tapi terlalu ribet nanti lupa. Kita masukkan saja password yang mudah diingat. Kemudian masukkan email. Kemudian centang disconnect search engine from indexing the site. Kemudian install WordPress. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik login. Langsung login. Klik X saja. Kemudian username-nya root dan password-nya seperti tadi. Tunggu. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan dari WordPress. Kita akan mencoba membuka WordPress dari tab yang berbeda, di halaman yang berbeda. Kita klik 10, 10, 22, 194, WordPress. Kita enter. Tunggu. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan pembuka dari WordPress-nya. Kemudian setelah itu kita selanjutnya kita akan mencoba mengakses dengan menggunakan nama saya, nama kebanggaan. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya adalah konfigurasi mengatur dari website yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi website yang kedua dengan masuk ke direktori var www. Website 1 cd website 1. Karena tadi ada sedikit masalah, maka saya ubah lagi konfigurasinya dan hasilnya seperti ini. Dan kita klik ls, buka dan indeks HTML-nya. Kita akan sedikit memodifikasi.
Kemudian ini adalah template dari teman saya. Saya akan ubah sedikit namanya. Ini data diri dengan teknik komputer dan jaringan 2. Nomor absensi 22. Ini tanggal lahirnya bukan ini ya, kita ubah. Apabila teman-teman ada alamat, kita ubah alamatnya. Kecamatan Tulangan. 0103. Jalan Salak. Pekerjaan masih sekolah ya, dengan hobi. Pelihara ikan hias, kemudian klik Ctrl+O, simpan. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi website yang selanjutnya. Kita masuk ke website 2. Kemudian kita klik ls. Kita buka indeks HTML-nya. Nah, selamat datang. Di sini kita ubah seperti tadi. Dengan kelas sama dengan absen, kita ubah jenis kelamin juga laki-laki. Angka Miri RT 03 Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61273. Pekerjaan belum bekerja, dengan hobi pelihara ikan hias. Kemudian kita save dan kita masukkan perintah baru, yakni paref sama dengan phpMyAdmin. Kita seperti ini kan dulu biar mudah. Ref sama dengan phpMyAdmin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Selanjutnya kita masukkan perintah database at website2.net. Kemudian kita A garis miring P, kita P A ref sama dengan website 2.net. Kemudian website web at website2.net. Website 1 maksud saya. Kemudian kita sama min A miring P, kemudian P A ref sama dengan website 1.net php my admin database at website 1.net A P. Nah, kemudian kita selesai, kita maximize, kemudian kita nano website 1, kemudian nano website 1 nano index HTML untuk mengubah tampilannya. Nah, ini dia nama sudah Muhammad Firmansyah. Sudah. Kemudian kita tambahkan seperti yang tadi. Kita tambahkan P. Saya skip saja biar menghemat durasi. Nah, setelah seperti ini kita save. Selanjutnya kita tutup, kita perbesar. Kita A2 ensheet dari website 1. Kemudian A2 ensheet website 2. Kemudian kita service Apache 2 restart, kemudian bin 9 restart, dan kita akan coba di kliennya. Kita coba klik new tab pada virtual, Windows virtual, website 1.net, kita klik enter.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini di website 1. Di sini ada keterangan data diri saya. Kemudian di sini juga terdapat 3 link, yakni database website 1, website 2, kemudian database website 2. Dan ini juga bisa menuju website database website 1. Kemudian kita coba menggunakan IP 22195 dan hasilnya juga seperti ini. Selamat datang di website saya, biodata diri, website 1, website 2, dan juga di sini nanti ada website dari WordPress. Dan juga di sini ada phpMyAdmin. Ini ada web. Kemudian kita akan mencoba melakukan pengecekan dari WLAN. Ini saya close dulu. Kemudian kita ubah networknya. Menjadi WLAN. Kemudian WLAN-nya oke. Kita ke adapter option. Kemudian kita akan melakukan setting IP-nya yaitu tetap IP DHCP. Ini cancel aja. Kita masuk ke local area connection. Kita properties. Kita obtainkan IP-nya. Oke. Close. Kemudian kita X, kita close. Masuk ke browser. Kemudian kita akan mengaksesnya dengan UKK 2020 yang tadi sudah diatur pada hotspot di Winbox. Kemudian kita masukkan UKK 2020 net seperti yang sudah dikonfigurasi tadi. Loginnya kita menggunakan Haris. Ini adalah keliruan penulisan nama. Nah, ini sudah muncul IP-nya. Kita klik X. Kemudian kita masukkan IP DNS ke 10.10.22.194 dan klik OK. Close. Kemudian kita coba 192.168, maaf 10.10.22.194, yakni website 1. Apakah bisa? Alhamdulillah sudah bisa. Kemudian 10.10.22.195 yakni website 2. Dan di sini muncul di website saya biodata diri. Ini dia. Sekian tutorial
SPK P3 dari saya. Apabila ada salah kata maupun kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.